Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Masih pembahasan tentang dalil-dalil dari syarat-syarat la ilaha illallah. Kita sudah masuk ke pembahasan as-sidqu. Itu diantara syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah as-sidqu, yaitu jujur, ya, yang menafikan kebohongan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Dan di antara manusia ada yang berucap, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Dalam kalbu mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakitnya, dan bagi mereka ada azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Berkata pensyarah, wahada dalilun akhar lissidqi, dan ini dalil yang lain yang menunjukkan disyaratkannya as-sidqu, ya, karena sebelumnya penulis menyebutkan beberapa dalil, ya. Baik. Wa qad taqaddama hadhihi al-ayat min surat al-Baqarah arba'u ayat fi sifatil mu'minin. Ya. Jadi ayat sebelumnya, 4 ayat sebelumnya dari surat Al-Baqarah, ya, ya, menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman. Kemudian 2 ayat menjelaskan sifat orang-orang kafir. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan sifat orang-orang munafik, ya. Nah, fi aktsar min asyri ayat, ya, lebih dari 10 ayat. Ya, lebih dari 10 ayat menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Karena kondisinya samar, ya, kondisi mereka samar bagi kebanyakan manusia. Di kondisi orang-orang munafik ini samar bagi kebanyakan manusia. Kenapa? Li'annahum laisu bikufar zahirin fayahdharun. Dikarenakan orang-orang munafik, ya, mereka secara lahiriah bukan orang kafir, secara lahiriah, ya, tidak nampak kekafirannya. Fayahdharun, sehingga orang-orang beriman bisa hati-hati dari mereka. Wala bimu'minin shadiqin faya'rifuna wa yu'tamanun. Ya. Dan mereka pun bukan orang-orang yang benar-benar beriman, sehingga
orang-orang beriman mengetahui mereka dan mereka bisa dipercaya, ya. Bal hum mudzabdzabina baina dzalik, bahkan kondisi mereka mudzabdzabin, ya, tidak kesana kemari, ya, tidak kesana kemari, mudzabdzabin. Nah, jadi mudzabdzabin baina dzalik, jadi tidak kesana kemari, ya. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak juga secara nyata masuk kepada golongan orang-orang kafir. Nah, seperti kambing yang, ya, dipinjamkan untuk, jadi seperti satu kambing betina yang dipinjamkan untuk dua kambing pejantan, ya, dua kambing jantan, ya. Jadi terkadang dipakai oleh kambing yang satu, kemudian terkadang dipinjam oleh kambing yang satunya lagi, ya. Di mana sih kambing betina tersebut tidak tahu harus milih yang mana, harus mengikut yang mana. Itu kondisi orang munafik, ya. Falidzalika atnaba fi dzikrihim bisifatin mutaaddidah bi suwarin katsirah wa ayatin syahirah. Oleh karena itu Allah mengulang-ulang penyebutan mereka dengan sifat-sifat yang bermacam-macam di banyak surat dan di ayat-ayat yang populer, ya. Semua itu untuk apa? Ta'rifan li ahwalihim, untuk, ya, mengenalkan kondisi mereka supaya mereka dijauhi, ya, dan, ya, dan supaya orang yang tercampur dengan hal tersebut bisa menjauhi, ya. Jadi supaya apa, sifat-sifatnya dijauhi, dan supaya orang yang dirinya terkontaminasi dengan sifat tersebut juga dia bisa meninggalkan sifat-sifat kemunafikan tersebut. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas may yaqulu amanna, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman. Maksudnya apa? Ai bilisanihi faqat duna qalbi, dia hanya sekedar berucap dengan lisannya saja tanpa dengan hatinya. Fahuwa kadzibun mukhadi'un, pada hakikatnya dia kadzib, pembohong, mukhadi, penipu. Wa mukhada'atuhu a'idah alaih, dan tipuannya kembali kepada dirinya sendiri. Lakinnahu la yash'ur bidzalik, akan tetapi dia tidak sadar dengan hal tersebut. Lihamqihi wa jahlih, karena, ya, kebodohannya, ya, karena kebebalan dan kebodohannya. Dan yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka ada penyakit, ai syakkun wa raibun wa nifaq. Jadi yang dimaksud dengan penyakit adalah penyakit keraguan, kebimbangan, dan nifaq, dan kemunafikan itu sendiri.
Nah, fazadahumullahu marada, maka Allah pun menambah penyakit kepada mereka. Li'annal jaza min jinsil amal, dikarenakan balasan sesuai dengan amal. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di dalam neraka yang paling dasar. Itu azab yang pedihnya. Wa dzalika bima kanu yakdzibun. Dan yang demikian itu disebabkan mereka dahulu berbohong, berdusta di dalam keimanannya. Fadalat hadhil ayatu ala anna sidqa syartun wa anna al-kadzib yunafih. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya as-sidqu, kejujuran, merupakan syarat, ya, dan bahwasanya kedustaan dalam keimanan itu menafikan iman itu sendiri, menghilangkan iman itu sendiri. Kemudian wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah, dari hadis, ma thabata fi sahihain, ya, yaitu hadis yang telah tetap, yang terdapat di dalam sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidak ada satupun yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, secara jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan dirinya atas api neraka. Nah, berkata man syara'a dalilu sidqi minas sunnah ma thabata fi sahihain ay sahihil Bukhari wa Muslim. An Mu'adz bin Jabal Abi Abdurrahman Al-Khazraji Al-Ansari As-Sahabi Al-Masyhur. Itu dalil jujur dari sunnah, yaitu hadis yang telah tetap di dalam kedua kitab sahih, itu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Khazraji Al-Ansari, sahabat yang masyhur, ya, dan dialah, ya, rujukan dalam ilmu hukum dan Al-Quran, dan dia termasuk tokoh para sahabat. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'adz akan dikumpulkan di hari kiamat di hadapan para ulama lebih depan satu langkah, satu ratwah, atau lebih dulu, lebih depan satu lemparan anak panah dan yang semisalnya. Maksudnya Mu'adz terdepan. Nah, sebagaimana disebut dalam kitab An-Nihayah dan yang lainnya. Nah, wabil jumlah fadailuhu katsirah. Ya,
Ya, secara umum keutamaannya banyak. Mata radhiyallahu anhu sanah Athamina asyara Bisham fi ta'un Amwas. Dan Mu'adz radhiyallahu anhu wafat pada tahun 18 Hijriah di Syam, ya, sebagai salah satu dari korban ta'un wabah, ya, di Amwas, ya, ta'un Amwas. Nah, salah satu korban ta'un Amwas. Nah, walahu samani wa salasina sanah radhiyallahu anhu. Jadi dia hanya berusia 38 tahun, Mu'adz. Ya. Hanya berusia 38 tahun. Wa lafzu hadzal hadits inda al-Bukhari, dan lafaz hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu ala rahl, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Mu'adz dibonceng di atas kendaraannya. Faqal, Nabi bertanya, ya Mu'adz, ya, atau Nabi berkata, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz ibn Jabal. Qala baik ya Rasulullah wa sa'daik. Mu'adz mengatakan labaik wa sa'daik, maksudnya siap ya Rasulullah, ya. Kalau bahasa ringkasnya sekarang itu labaik wa sa'daik, siap. Ya. Maksudnya apa? Memenuhi panggilan tersebut. Ya. Qal, kemudian Nabi berkata lagi, ya Mu'adz. Mu'adz mengatakan labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, siap ya Rasulullah, sampai 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, ma min ahadin, dari, ya, menyebutkan hadis dari ma min ahadin, ya, tidak ada seorang pun yang bersaksi dengan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku, maksudnya Nabi Muhammad, utusan Allah, sidqan min qalbihi, secara jujur dari kalbunya, dari hatinya, melainkan Allah haramkan dirinya atas neraka. Nah, taib. Dan di akhirnya, ya, di akhir hadis, ya, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, apakah aku kabarkan manusia dengan hadis tersebut sehingga mereka bahagia? Qal, Nabi mengatakan, jangan dulu. Idzan yattakilu, kalau demikian mereka nanti hanya akan bertumbuh kepada hadis tersebut, ya, namun melupakan amal. Taib. Wa akhbara biha Mu'adz, ya, inda mautihi ta'assuman, ya. Namun akhirnya Mu'adz ini menyampaikan hadis tersebut sebelum matinya, karena takut berdosa. Takut berdosa apa? Takut berdosa karena menyembunyikan ilmu. Ya. Nah, ini semakna dengan hadis yang terdapat di dalam kitab Tauhid, ya, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah, ya. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a, gitu. Ya.
semakna dengan hadis tersebut ya. Ya Mu'adz, atadri ma haqqul 'alal ibad ya. Kalau lafaz lain gitu, ya Mu'adz, atadri haqqullah 'alal ibad. Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, atau dan apakah hak Allah atas hamba? Ya. Kurang. Nah. Ma haqqullah 'alal ibad. Apakah hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apakah hak hamba atas Allah. Baik. Cek. Nah, kemudian Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, hak Allah atas hamba mereka beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Ya. Kemudian Mu'adz berkata, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, apakah aku kabarkan hadis ini kepada manusia sehingga mereka berbahagia? La, kata enggak, jangan dulu. Fayatakil, nanti mereka salah faham terhadap hadis tersebut sehingga apa? Mereka menggampangkan amal dan dosa, kan nanti memahami yang penting gak musyrik, gak apa-apa berbuat dosa, dan salah dipahami. Itu salah dipahami. Nah, namun di akhir hayat Mu'adz menyampaikan hadis tersebut karena apa? Khawatir jatuh kepada perbuatan dosa yang disebabkan dari menyembunyikan ilmu. Nah, baik. Maka yang menjadi syahid dari hadis tersebut ya, yang menjadi syahid atau saksi atas pembahasan yang diambil dari hadis tersebut adalah kalimat sidqan min qalbihi. Jadi mengucapkan la ilaha illallahnya sidqan min qalbihi, secara jujur dari hatinya. Nah, maka Nabi mensyaratkan di dalam dua kalimat syahadat harus jujur. Dan lawan dari jujur adalah al-kadzib. Lawan dari jujur adalah berbohong. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah ya, khitab ayat ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam ya. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau betul-betul utusan Allah. Lihat, orang-orang munafik ini enggak tanggung-tanggung bohongnya ya, berkata dengan apa? Memperbanyak adat taukid, huruf taukid, huruf penekanan ya kan? Jadi kalau dalam ilmu balaghah, ketika seseorang berkata banyak menggunakan huruf taukid ya, artinya dia berbicara kepada orang yang tidak percaya kepada dirinya ya. Jadi ketika berbicara kepada seseorang yang ya, orang tersebut tidak percaya kepada pembicara, nah maka si pembicara tersebut untuk memberikan kepercayaan maka menggunakan apa? Banyak dari adat taukid tersebut ya. Nah, di sini orang munafik tersebut ya banyak menggunakan adat taukid. Mereka mengatakan nasyhadu, kami bersaksi, sesungguhnya inna kan termasuk huruf
taukid. Satu ya, inna. Kemudian la Rasulullah, lam taukid. Bahkan diperkuat lagi dengan mengatakan wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah, la rasuluh, dan Allah pun tahu sesungguhnya engkau adalah betul-betul utusannya. Nah, kemudian apa jawabannya? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik betul-betul mereka itu para pembohong. Ya. Taib. Nah, ini apa? Di antara dalil disyaratkannya jujur. Nah, kemudian selanjutnya dalilul mahabbah. Dalil tentang mahabbah atau cinta. Nah, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Seorang ahli tauhid harus mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, dan mencintai ahli la ilaha illallah, mencintai ahli tauhid. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah, yang mereka ibadahi selain Allah. Nah, mereka manusia ini, orang-orang musyrik ini mencintai andad, ya, mencintai yang dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Nah, seperti kecintaan kepada Allah, atau seperti mencintai Allah. Nah, ini ada dua penafsiran. Ya, penafsiran pertama, jadi orang-orang musyrik ini cinta kepada sekutu-sekutu tersebut seperti dia mencintai Allah. Artinya dia punya kecintaan kepada Allah, namun cinta juga kepada sekutu-sekutu tersebut, akan tetapi ya disamakan. Kecintaan tersebut disamakan. Ya. Taib. Nah, penafsiran yang kedua adalah orang-orang musyrik tersebut mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti halnya orang-orang beriman mencintai Allah. Ya, seperti kecintaan orang beriman terhadap Allah. Dan dua penafsiran tersebut sahih sebetulnya. Dua penafsiran tersebut sahih. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka betul-betul sangat-sangat mencintai Allah. Ya. Jadi kecintaan kepada Allah ini sangat maksimal orang-orang beriman. Nah, berkata syarih pensyarah, ay dalilul mahabbah wa annaha syartun min syuruti la ilaha illallah, yaitu dalil mahabbah dan bahwasanya mahabbah merupakan syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tadi, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Nah, di dalam ayat ini yadhkuru ta'ala halal musyrikin bih fid dunya. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan kondisi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah ketika di dunia. Wa ma'alahum fid daril akhirah, dan tempat kembalinya mereka nanti di akhirat.
Ya. Taib. Haitsu ja'alu lillahi andada. Tatkala mereka menjadikan bagi Allah andad, yaitu apa? Tandingan-tandingan, amsalan wa nudhara, di mana mereka menyembah tandingan-tandingan tersebut di samping menyembah Allah. Nah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Ya, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Nah, wa huwallahu la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Wala diddalah wala niddalah wala syarika mah, tidak ada tandingan, tidak ada bandingan, dan tidak ada sekutu baginya atau bersamanya. Nah, fasaru musyrikina kuffaran bitaswiyatihim al-khaliq bil makhluk, sehingga mereka menjadi musyrik, menjadi kafir dikarenakan mereka menyamakan al-khaliq, menyamakan maha pencipta dengan makhluk di dalam kecintaan yang mengandung konsekuensi penghormatan dan pengagungan. Ya. Nah, ini disebut dengan apa? Syirkul mahabbah. Syirik di dalam kecintaan. Nah, ini bahaya dari apa? Bahaya dari penyakit al-ishqu. Tahu al-ishqu? Al-ishqu, nah, dimabuk cinta. Ya. Al-ishqu itu dimabuk cinta. Ya, tingkatan terparahnya ya sampai seperti ini. Ya, sampai menyamakan kecintaan dia kepada yang dicintainya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti Al-Imam Ibn Katsir ya, rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini ada relevansinya dengan kondisi umat pada masa sekarang ini ya. Jadi kalau kecintaan laki-laki terhadap perempuan normal, nah, itu normal. Tapi kalau sampai menyamakan dengan Allah jadi musyrik gitu kan ya. Nah, ini di masa Ibnu Katsir ini ada laki-laki cinta kepada laki-laki. Ya. Jadi ada seorang ya, dia penyair, dia seorang pujangga gitu kan. Nah, dia naksir kepada seorang talib, seorang penuntut ilmu ya. Ini laki-laki masalahnya ya. Nah, kemudian rasa tersebut terus dipelihara, padahal itu sebetulnya apa? Godaan syaitan, nggak normal lah gitu kan ya, nggak normal ya. Mungkin ketika itu talibnya ganteng gitu kan ya. Nah, sampai pada taraf ya si orang ini ya sakit karena cinta. Ada sakit karena cinta, itu ada ya. Kalau bahasa orang Sunda dulu, gering nangtung ngalang layung ya, gering nangtung ngalang layung. Orang biasanya sakit karena patah hati. Jadi disebut sakit ya, memang sebetulnya enggak ya, bukan sakit medis, tapi sakitnya karena tadi ya, yang kena hatinya. Nah ya, sampai apa, bertambah parah sakitnya tersebut ya, sakit karena kerinduan ya. Jangan kamu nggak akan kuat kan, bahasanya Dilan. Ya. Nah, sampai parah penyakitnya
dan si talib ini ada perasaan iba, kasihan juga gitu kan. Akhirnya dia berazam atau berniat ingin menjenguknya, ingin nengok. Dan orang ini tahu ya yang dia cintai akan menjenguknya, senang. Ya, senang. Kemudian dia juga berubah pikiran, ya nggak jadi. Nah, ini ya sih saya kasihan ke dia sampai sakit, tapi kalau saya datang ke situ juga ini akan nambah masalah, karena ini orang cintanya nggak normal ini, ya kan? Ini apa, kecintanya tidak normal ini. Nah, nggak bisa ada solusi kalau ini kan, ya nggak bisa ada solusi. Ya, orang laki-laki suka laki-laki ada solusi, nggak ada, ya. Laki-laki suka perempuan ada solusi nih, nikah gitu kan. Nah ini laki-laki suka laki-laki nggak ada solusi, itu harus sabar. Artinya apa? Dia harus menghilangkan perasaan tersebut. Ya, akhirnya nggak jadi. Ya, dan sakitnya itu semakin parah, dan di akhir hayat ya, di akhir menjelang mati, orang tersebut mengatakan ya la liqa'uhu, sungguh perjumpaan dengannya ya arja alayya min rahmatillah. Jadi perjumpaan dengan dia itu lebih aku harapkan daripada rahmat Allah. Ini lebih parah berarti ya. Bukan sama lagi, tapi dia lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bahaya apa? Al-ishqu. Nah, jadi kalau diantara antum ada indikasi seperti itu, ya, baca kitab Ada wa Dawa, ya. Baca kitab Raudatul Muhibbin karangan Ibnul Qayyim. Nah, itu. Taib. Nah, kemudian walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Ya, karena kecintaan mereka kepada Allah dan kesempurnaan ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan mereka kepadanya, ya, dan karena penghormatan mereka dan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, bahkan mereka hanya beribadah kepadanya dan hanya bertawakal kepadanya dan hanya bersandar kepada Allah di dalam segala urusan mereka. Maka yang menjadi syahid dari ayat tersebut, yang menjadi saksi akan pembahasan ini, ya, atas apa yang dibahas, annal mahabbah ibadah azimah. Jadi mahabbah ini adalah merupakan cinta yang merupakan ibadah yang sangat agung. La yakunul mar'u mu'minan illa bih. Seseorang tidak akan menjadi beriman kecuali dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan mahabbah ini merupakan salah satu di antara rukun ibadah. Ya, rukun ibadah kan apa? Al-mahabbah, al-khauf dan raja, cinta, takut dan harap. Nah, itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di antara dalil mahabbah, ya. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum
yang dia mencintai mereka, Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah. Di antara cirinya azillatin alal mu'minin, ya, mereka bersikap merendah, ya, kepada orang-orang beriman, tawadhu kepada orang-orang beriman, dan bersikap izzah, menampakkan izzah, menampakkan harga diri, kehormatan, ya, tegas kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, berkata pensyarah, wa hadhil ayah dalilun akhar lil mahabbah. Dan ayat ini merupakan diantara dalil atau dalil yang lain yang menjadi dalil disyaratkannya mahabbah. Yukhbirullahu ta'ala fiha an qudratihil azimah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan tentang kemahakuasaannya yang sangat besar, tentang kudrahnya yang sangat besar, sangat agung. Annahu man tawalla an nusrati dinih wa iqamati syari'atih fa inna Allah sayastabdilu bihi man huwa khairun laha minhu wa ashaddu man'atan. Jadi Allah mengabarkan orang yang dia menarik diri, berpaling dari apa? Dari menolong agamanya. Dia menarik diri, berpaling dari menolong Islam, dari menolong ajaran Islam. Dan dia menarik diri atau berpaling dari menegakkan syariatnya. Maka Allah akan mengganti orang tersebut dengan yang lebih baik, ya, untuk menolong agamanya tersebut daripada orang ini. Maksudnya di sini berarti jangan kita ini merasa dibutuhkan oleh agama ini. Jadi jangan merasa dibutuhkan, tapi kita butuh untuk berada di dalam barisan para penolong agama ini. Kita yang butuh. Jadi jangan sok dibutuhkan, jangan sok penting. Ya. Tapi kitalah yang butuh. Karena apa? Kalau kita memang berpaling, ya, nggak mau menarik diri, Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti, ya, dengan yang lebih baik dan lebih kuat darinya. Ya. Taib. Wa in tatawallau kama qala ta'ala wa in tatawallau, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat ke 38, dan apabila kamu berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dengan kaum selainmu. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak seperti kamu. Ya. Taib. Wariddah a'adanallahu minha wal muslimin wal muslimat. Nah, di sini pensyarah menjelaskan tentang makna riddah. Riddah ini perbuatan, pelakunya murtad, ya, pelakunya murtad. Sama kufur itu perbuatan, pelakunya kafir. Syirik itu perbuatannya, pelakunya musyrik. Nah, wariddah, ya, riddah, semoga Allah melindungi kita dan kaum muslimin serta muslimat dari hal tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Hiya ruju anil haq ilal batil, dia kembali dari kebenaran menuju kebatilan. Jadi balik lagi, ya, tadinya sudah berpegang kepada kebenaran, kepada Islam, dia balik lagi ke belakang. Nah, taib, dan penyebabnya banyak, ya.
Nanti kita bahas di dalam Nawaqidul Islam, dalam pembatal-pembatal Islam. Ya, pembatal-pembatal Islam ini merupakan salah satu bagian di dalam bab fikih, yaitu tentang bab hukmul murtad, bab hukum tentang orang yang murtad. Nah, taib. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi barang siapa yang riddah, yang murtad dari agama, ya otomatis kalau dia murtad dari agama, dia berpaling dari menegakkan syariat, berpaling dari menolong agamanya. Ya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun mencintainya. Dan ini yang menjadi syahid dari ayat tersebut. Ya, yang menjadi syahid. Ya, menjadi saksi atas pembahasan, ya, menjadi saksi bahwasanya mahabbah merupakan syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, wa fiha isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan di dalamnya terdapat, ya, di dalam ayat tersebut terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah, ya, dengan penetapan yang layak dengan keagungannya dan kemuliaannya. Nah, kemudian tadi sifat orang-orang yang akan menjadi pengganti, yaitu azillatin alal mu'minin, ya, azillatin alal mu'minin maksudnya ahlur rahmah wa lutfalin ala ikhwanihil al mu'minin. Mereka itu penyayang, lembut, ya, kepada saudara mereka yang beriman, ya. Kemudian aizzatin alal kafirin, aizzatin alal kafirin, mereka itu keras, ya, tegas kepada musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, ya, mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan ayat ini berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, ya, diantaranya karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ada dalam sifat-sifatnya ada dalam ayat ini. Ya. Ya, dalam hadis, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berbicara tentang perang Khaybar, ya, bahwasanya aku akan berikan royah ini, ya, panji perang ini kepada orang yang, ya, yuhibbullah wa yuhibbuhu, ya, orang yang mencintai Allah, ya, yuhibbullah, ya, yuhibbullah wa rasulahu, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Dan ternyata orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika paginya para sahabat kan berharap, panji perang itu diberikan kepada mereka. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah berangan-angan memiliki jabatan kecuali pada peristiwa tersebut. Itu kan jabatan memegang panji perang, jadi pemimpin perang Khaybar. Ya, maka para sahabat pagi-pagi itu udah bersiap, mereka ingin sebagai orang yang terpilih yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Nah, ternyata Nabi bertanya, Ali mana? Ali nggak ada ketika itu. Nah, kemudian dikabarkan huwa yashtaki ainah, dia sedang sakit mata, kedua matanya sedang sakit. Kemudian Nabi memerintahkan, ya, kepada para sahabat untuk membawa Ali. Ya, Ali dibawa, ya, kemudian
diludahi matanya, ya, didoakan dan sembuh dengan izin Allah, seakan-akan dia tidak sakit sebelumnya. Kemudian diberikanlah panji perang tersebut. Dan Khaybar ini menjadi kekalahan telak bagi orang-orang ya Yahud. Nah, taib. Nah, kemudian ya, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela, ya, dalam menegakkan syariat Allah dan menolong agamanya. Artinya apa? Mereka ini tidak mampu dibendung dengan yang membendung, tidak mampu dihalangi dengan orang yang menghalangi. Ya. Apa artinya? Dia betul-betul memiliki tekad yang kuat, tidak peduli dengan apapun dalam menegakkan syariat Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kalau pinjem bahasa yang terdapat di sebagian kaos, ya, panceg dina galur najan awak lubur, teguh pendirian. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ya, yang demikian itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi mencintai Allah, kemudian apa? Bersikap kasih sayang terhadap orang-orang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi orang yang memiliki sifat seperti itu adalah orang yang diberi karunia oleh Allah, yang Allah berikan karunia tersebut kepada siapa yang dikehendaki. Gak setiap orang demikian, ya, tidak setiap orang punya diberi taufik oleh Allah untuk memiliki sifat yang demikian. Nah, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan hal tersebut. Nah, taib. Wa minas sunnah ma thabata fi sahih an Anas radhiyallahu anhu. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis, ya, itu hadis yang telah tetap di dalam kitab sahih dari Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut terdapat pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Ya, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu poin pertama. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu ketika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, cinta karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga, an yakrah an yauda fil kufri. Ya, ketika dia benci untuk kembali kepada kekafiran, benci kembali kepada kejahiliahannya dulu. Ba'da id anqadahu Allahu min, setelah Allah menyelamatkan dia daripada hal tersebut. Kama yakrahu an yuqzafa finnar, sebagaimana dia tidak menginginkan dilemparkan ke dalam bara api. Berkata pensyarah, itu dalil dari sunnah tentang mahabbah. Itu adalah hadis yang terdapat di dalam kitab sahih, maksudnya sahih Bukhari, ya, dan Muslim, dari Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Anas ini seorang yang diserahkan oleh ibunya untuk menjadi asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas ini menjadi asisten Nabi selama 10 tahun ketika dia masih kecil, ya. Jadi datang ibunya dan menyerahkan kepada Nabi supaya Anas ini berkhidmat, ya, selalu menjadi pembantu Nabi SAW. Dan Nabi pun mendoakannya. Nabi SAW mendoakannya. Apa doanya?
Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ini doa Nabi untuk Anas. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya, dan berkahilah untuknya di dalam hal tersebut. Makanya banyak Anas bin Malik ini anaknya, ya, dan umurnya panjang, ya. Taib. Sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih dan yang lainnya. Dan keutamaan Anas ini sangat banyak. Dan Anas ini termasuk yang paling akhir wafatnya dari kalangan sahabat di Basrah, yaitu tahun 92 Hijriah. Berarti pada masa apa? Pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Ya, pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Nah. Wa qad jawazal mi'ah radhiyallahu anhu ardah, dan usianya ini melampaui 100 tahun radhiyallahu anhu ardah. Baik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fi, ada 3 hal yang apabila perkara tersebut terdapat pada diri seseorang, ya. Jadi barang siapa yang pada dirinya ada 3 perangai yang disebutkan secara sempurna, dia akan mendapatkan manisnya keimanan, ya, secara hakiki dapat dirasakan, ya, yang tidak serupa dengan manisnya apapun, ya, dimana yang akan merasakannya orang yang Allah karuniakan kepadanya hal tersebut dalam hatinya, ya. Jadi lebih manis daripada makanan yang manis di dalam mulut, ya, kalau dia merasakan rasanya, ya, ya, di mana dia mendapatkan ketentraman, kelezatan, kebahagiaan, ya, kemudian mendapatkan energi, ya, yang mendorongnya untuk bisa menikmati ketaatan, ya. Jadi dalam melakukan ketaatan dia betul-betul merasa nikmat, nggak merasa berat, tapi merasa nikmat. Kemudian dia akan dijadikan benci terhadap keburukan-keburukan, ya. Dan dia akan tahan, ya, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mencapai ridha Allah, ridha Rabbul Ardi was Samawat, ya. Jadi sungguh sangat merugi ketika kehilangan kelezatan ini dari hati-hati kita yang mati, ya, yang tidak berpikir dalam hal-hal yang membahagiakan ini, ya. Jadi sungguh, ya, ini merupakan musibah bagi hati kita yang mati ketika tadi tidak terpikir ingin mendapatkan hal-hal tersebut, ya. Apalagi misalkan berusaha untuk mendapatkan manis hal tersebut, ya, dan pemberian Allah berupa hal tersebut, maka kita mengadukan kepada Allah kondisi yang buruk yang kita hadapi ini, ya. Kita mengadukan kepada Allah betapa gelapnya hati kita, ya, taib, dan buruknya, ya, lisan-lisan kita dan amal-amal kita yang senantiasa menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan berbicara tentang kelezatan ini dan kondisi ahlinya, ya, butuh pembahasan yang sangat panjang, kata pensyarah di sini, ya. Ya, tentu dengan pena orang-orang yang yakin dengan hal tersebut, yang bisa merasakannya, supaya apa? Bisa mengambil manfaat dari ucapan mereka dengan izin Allah, ya, orang yang memang Allah kehendaki mendapatkan hidayah dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Wallahul musta'an. Nah, berkata sebagian al-arifin, orang yang mengenal Allah, nah, ini istilah biasa digunakan oleh ahli tasawuf, ya, al-arifin, tapi maksudnya orang yang memang mengenal Allah. Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fih ay minal ladzah wa na'im al qalbi la jalu wa jaladuna alaihi bisuyuf.
Kalau sekiranya para raja dan anak-anak raja mengetahui ya kondisi yang kita rasakan berupa keledatan, kenikmatan hati, tentu mereka akan berusaha merebutnya walaupun dengan pedang. Ya. Nah, fallahu yujbiru qulubana wa qulubal muslimin bi rahmati wa ihsanihi. Ya, semoga Allah menambal hati-hati kita dan hati-hati kaum muslimin dengan rahmat dan kebaikannya. Taib. Dan yang dimaksud ya, bahwasanya orang yang memiliki 3 perangai ini dia akan mendapatkan manisnya keimanan sesuai dengan sejauh mana dia mengamalkan dari konsekuensi hal tersebut. Nah, yang pertama tadi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, siapapun itu. Ya, sehingga kelaziman dari kecintaan tersebut melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau tidak, kalau dia ngaku cinta kepada Allah tapi tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan, maka itu adalah omong kosong. Ya, itu adalah omong kosong. Dalam syair dikatakan kullun yadai waslan bil laila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Masing-masing ngaku-ngaku punya hubungan spesial dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui mereka. Ya, kemudian yang kedua, ya, mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Ya, baik orang jauh maupun dekat. Ya. Ya. Taib. Jadi mencintai karena Allah. Ya. Baik yang jauh maupun yang dekat. Hasunal akhlaq au sayyi'uha. Baik misalkan ya akhlaknya baik ataupun buruk. Tapi kecintaannya karena Allah, tentu pada hal yang layak dicintai. Baik orang tersebut ya berbuat baik kepadamu atau tidak. Falladzi yuridullahu wad-daral akhirah yuhibbul mu'min. Maka orang yang menginginkan Allah dan kampung akhirat, maka dia akan mencintai orang beriman. Walaupun misalkan pada diri orang beriman ada akhlak buruknya, tetap dicintai karena imannya, bukan karena akhlak buruknya ya. Jadi orang beriman itu dicintai sesuai dengan keimanannya, dibenci sesuai dengan keburukannya. Jadi tidak mendapatkan wala secara penuh dan tidak mendapatkan baro juga secara penuh. Jadi wara baronya sesuai dengan kadarnya. Nah, maka masing-masing dicintai sesuai dengan kondisinya. Taib. Nah, kemudian wa yubghidul kafir, dan dia membenci orang kafir walaupun misalkan orang kafir tersebut muamalahnya baik, akhlaknya baik. Kenapa? Karena Allah membencinya gitu. Ya. Karena apa? Dia menutupi kebaikannya dengan apa? Dengan kekafirannya, tidak ada manfaatnya kebaikan yang dilakukan kalau masih kufur. Ya, walaupun dia dekat ataupun jauh. Akan tetapi dengan syarat adil. Jadi membenci orang kafir dengan keadilan, dengan konsep keadilan. Ya, ini tidak menghalangi bermuamalah baik dengan mereka. Ya. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran. Ya. Maka fatakunu karahatu lil kufri waridah wal aud fihi ma kakarahati an yulqa finnar. Jadi kebencian dia kepada kekafiran dan kemurtadan dan kembali kepada keduanya seperti ya, keengganan dia atau kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam bara api. Fayakrahul kufra wa ahlah, maka dia membenci orang kafir dan ahlinya. Ya, membenci kekafiran dan ahlinya. Wa yatabarra minhuma, dan berlepas diri dari keduanya. Ya. Wa yata'allam dinahu, dan dia mempelajari agamanya, maksudnya mempelajari Islam. Wa yas'alu rabbahu, dan meminta kepada Rabbnya, alladzi manna alaihi bil Islam, yang telah memberikan karunia kepadanya Islam. Ya, maka minta kepada Allah an yutsabbitahu alaihi fid dunya wal akhirah, memberikan keteguhan kepadanya di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah sebagai pemberi taufik. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.